Bang Minola, apa tanggapan Bapak terhadap respon pengacara S mengenai asas kebebasan pembuktian yang hanya wajib di ruang sidang? Silakan Bapak. Iya, kan saya sudah bikin VT-nya ya, bahwa saya tidak sependapat dengan pernyataan kuasa hukum S itu yang menyatakan bahwa kebebasan membuktikan sesuatu itu hanya tertutup di ruangan pengadilan. Karena kalau dibatasi seperti itu, bagaimana perkara-perkara yang tidak pernah sampai ke instansi hukum seperti pengadilan, tapi ada di ruang publik. Tentunya kalau misalnya tuduhan-tuduhan itu ada di ruang publik, ya pembuktiannya di ruangan publik. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini misalnya nih, ada penangkapan, ada penyitaan rumah digeledah, disita. Kan artinya kan masih belum terbuka untuk umum status pemilik barang itu apakah tersangka ataukah bukan. Tapi kan kita lihat tuh, KPK, jaksa itu dia langsung taruh barang buktinya di depannya, dia press release. Ini kami temu barang bukti uang 17 sekian, ini sekian. Kan harusnya kalau memang kita bicara tentang bahwa pembuktian itu bukan di ruang publik dan harus dilakukan di ruangan persidangan, artinya kan nggak ada kepentingannya juga itu penyidik-penyidik itu misalnya membuktikan apa yang menjadi hasil kerjanya itu di dalam ruang publik. Jadi memang kita tidak bisa membatasi. Makanya saya katakan bahwa itu saya tidak sependapat ya dengan pendapat itu, karena kuasa hukum S juga di awal-awal mereka preskon tanggal 31 mereka juga tunjukin tuh, meskipun mereka tidak seterbuka kita. Kalau kita kan terbuka, ini dia, nggak ada dusta di antara kita. Kalau dia kan cuma ini ya kan begitu. Tapi intinya kan mereka menunjukkan. Bahkan sampai pada waktu kemarin di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dia spill tentang pinjol itu. Di spill atas nama Ruben loh. Kita bisa kejar sebenarnya. Kan begitu. Kenapa orang yang namanya itu sebagai peminjam pinjol nggak punya dokumen itu, kok dia punya? Kalau memang benar. Kan masa saya pinjol, saya nggak punya dokumen itu gitu misalnya. Tapi kemudian tetangga sebelah saya punya misalnya. Kan ini juga aneh. Nah jadi artinya janganlah kita itu mencoba untuk berteori tentang sesuatu hal, tapi sebenarnya teori itu membuat hukum terlihat sempit. Hukum itu dinamis. Ya, hukum itu dinamis. Hukum pembuktian juga dinamis. Artinya kalau memang tuduhannya di ruangan publik, boleh dong kita menunjukkan pembuktian itu bahwa kita tidak seperti apa yang disangkakan, tidak seperti apa yang dituduhkan. Itu juga di ruang publik gitu loh. Sepanjang yang saya katakan tadi itu ada relevansinya dengan tuduhan tersebut. Jangan dituduh misalnya curi ayam, kita buktikan yang lainnya yang tidak ada korelasinya. Tapi kalau sepanjang itu ada korelasi, saya kira itu sah-sah saja. Ya? Jadi saya tidak sependapat, itu terlalu berlebihan menurut saya. Oke, silakan Ira. Oke. Saya yang isu keuangan negara. Kalau saya kan di bidangnya keuangan nih, Bang. Saya tahu banget perbedaan antara surat tagihan, surat peringatan, dan surat lelang. Nah, kalau di surat tagihan itu belum ada peringatan. Setelah tidak dibayar, barulah muncul surat peringatan 1, 2, 3. Itu berbeda dengan surat lelang, ya kan? Cuma minimal sudah disertakan dulu di yang namanya publikasi di koran, seperti itu, Bang. Nah, terkait dengan hal ini, isu surat lelang ini pertama kali ditemukan oleh S, ya kan? Yang Bapak mengatakan nggak ada loh lelang di sini, Bapak fokus pada lelangnya, ya. Tapi yang diberikan bukti oleh mereka adalah SP3, seperti itu. Nah, kemudian mereka mengklarifikasi yang mohon maaf itu kalau orang yang punya ilmu manajemen perbankan ketawa itu, Pak. Bagaimana menurut Bapak ini? Silakan. Ya, jadi kan seperti yang kami katakan tadi itu, bahwa sepanjang yang kami ketahui dan sepanjang cross check kami dengan pihak perbankan, posisi kredit itu kan memang masih dalam posisi prosedur penyelesaian. Jadi kalau misalnya ada surat-surat yang masuk itu, surat-surat itu kan juga harusnya kan diketahui oleh Ruben Onsu, ya. Tapi Ruben tidak tahu bahwa ada surat-surat seperti itu, apakah karena memang sudah pisah rumah atau seperti apa. Tapi seharusnya surat-surat itu disampaikan lah. Kalau sudah pisah rumah, harusnya siapapun yang menunggu rumah itu, siapapun yang mendapatkan surat tersebut, harus surat itu diteruskan kepada orang yang berkepentingan. Jangan disimpan kemudian dijadikan alat untuk menekan orang yang berkepentingan, kan begitu ya. Nah, jadi kami juga akhirnya mendapatkan misalnya surat-surat yang sudah dikirim itu, misalnya informasinya dari pihak perbankan juga. Karena kami tidak mendapatkan informasi dari klien kami dan tidak mendapatkan informasi dari pihak manapun. Secara valid ya, masih omong-omong kan nggak bisa. Kita kan harus lihat fisiknya. Nah, jadi dari apa yang kami telusuri, itu kan memang masih perihalnya kan masih peringatan. Ya, peringatan. Jadi kan berbeda dengan calling. Kan informasi awal mereka kan calling 5, kan begitu kan. Serem ya, calling 5. Waduh. Ini padahal kemarin mereka sendiri yang membuktikan bahwa proses rumah itu masih peringatan ketiga. Nah, kalau misalnya ada klausul yang mengatakan akan dilelang, seperti yang saya katakan di depan pengadilan, semua surat peringatan, tapi di bawahnya itu udah merupakan standar baku, dan ada kata-kata yang mengatakan, jika Anda tidak membayar dan melunasi kewajiban ini, maka jaminan akan kami lelang. Itu kan standar, gitu artinya. Bukan berarti rumahnya mau dilelang. Sementara kan isu lelang ini sudah sejak tahun 2025. 2025 ada, kemarin ada, sekarang ada, minggu depan ada. Nah, sementara prosedurnya masih belum masuk prosedur lelang. Jadi kalau bisa secara hukum, ini namanya prematur. Ya, sudah disampaikan sebelum prosedur itu terjadi.
Ya, jadi ini yang mau kami sampaikan. Jadi kita bukan mau berdebat kusir di ruang publik, bukan mau bikin rusuh. Saya juga nggak dalam rangka untuk mencari simpati. Saya apa adanya. Diomongin apa aja ya nggak apa-apa. Memang ya konsekuensi saya sebagai kuasa hukum dari suatu perkara yang mendapat perhatian publik, ya memang seperti ini. Kan begitu. Jangan main hati dong, jangan baperan kan begitu. Nanti cepat tua kan begitu. Alah. Ya kan, Oke, silakan pertanyaan selanjutnya nomor 2, silakan Bude, silakan. Mute-nya dibuka. Ya, hai Bang Minola. Hai. Iya Bang, saya mau mengajukan pertanyaan untuk Abang ya. Ya, silakan. Bagaimana tanggapan Abang dengan adanya hal-hal yang sepertinya diputarbalikkan keadaannya oleh pihak S maupun pihak kuasa hukumnya terkait dengan penghargaan hak privasi klien Bang? Terima kasih Bang. Ya, makanya saya nggak mengerti ya hak privasi yang mana yang dia bicarakan itu. Karena kalau misalnya kemudian ada data-data yang kami sampaikan dalam rangka untuk kepentingan pembuktian secara terang-benderang di ruang publik untuk tuduhan di ruang publik, itu datanya kan kami tidak mencuri. Ya, data itu tidak kami ambil sembarangan. Data itu kami dapat dari orang yang memiliki data itu sendiri dan memang memiliki kewenangan untuk menggunakan data itu. Siapa? Ya klien kami. Jadi kalau memang misalnya ada print-printan rekening atau apapun, itu kan memang dari rekeningnya klien kami diserahkan ke kami gitu. Jadi data profesi apa? Nah, kan yang ditunjukkan kan juga bukan sesuatu hal yang artinya itu yang negatif. Kami hanya ingin mengatakan bahwa ada perpindahan sejumlah dana dari rekening ini ke rekening seseorang yang tujuannya adalah untuk ini. Hanya itu. Nggak ada kok kita memberikan hal-hal yang negatif. Kita nggak bilang ada korupsi, kita nggak ada bilang manipulasi, kita nggak ada bilang bahwa katanya hanya untuk ini, ternyata untuk itu, nggak ada. Kita tidak melakukan apapun juga kan begitu artinya. Nah ini yang saya katakan dari itu bahwa kita janganlah artinya itu mencoba untuk berretorika gitu, tapi apa adanya saja. Nah jadi semakin kita memutar-balikkan fakta, semakin kita menceritakan mengkondisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, saya kan sudah katakan kita akan capek gitu loh, karena kita akan terus mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang lama sampai kebohongan itu terlihat seperti kebenaran. Tapi tetap saja orang-orang yang pintar dia tahu loh kita bohong gitu. Kita sendiri pun sebenarnya kalau pakai hati kita tahu, wah gue udah bohong nih. Kan seperti itu kalau kita berani jujur mengakuinya. Oke, ada lagunya itu Bang. Kau bohong lagi-lagi. Itu lagunya lagi naik sekarang viral ya. Lagi viral dan aku percaya. Oke, selanjutnya. Tagihan kartu kredit surat rincian juga bisa diakses online. Mengapa juga ini tidak bisa terbuka? Apakah memang banyak dugaan-dugaan yang mencium aroma-aroma? Kenapa sampai hal ini sangat sulit dan terlalu sulit untuk diberikan? Gimana Bang Minola? Jadi kalau dari komunikasi saya dengan klien saya Ruben Onsu, awalnya kan memang Ruben hanya ingin tahu ya, apa saja kebutuhan anak-anak itu yang di-cover pakai kartu kredit. Karena ada biaya-biaya pokok yang sudah dibayarkan, ya kita tahu lah, nggak usah kita sebutkan lagi berapa nilainya. Tapi ini kok ada lagi biaya-biaya kartu kredit tiap bulan loh. Tiap bulan, berarti kan rutin ini kebutuhan anak-anak. Jadi Ruben hanya ingin tahu apa sih kebutuhan anak-anak tiap bulan yang masih menggunakan kartu kredit, di tengah-tengah sudah ada biaya-biaya pokok lainnya kan begitu. Oleh karena itu saya kira wajar saja kalau misalnya kemudian dia minta perincian agar dia tahu, oh hari ini anaknya beli baju baru, hari ini anaknya makan di sini. Kan senang juga kalau kita tahu bahwa anak kita bisa bahagia, bisa happy dengan hal-hal seperti itu, yang kita juga ikut ambil bagian untuk membayarkan bilnya. Jadi tujuannya sebenarnya hanya itu. Tapi ini menjadi suatu hal yang kelihatannya jadi rumit karena perincian yang diminta itu tidak pernah diberikan. Padahal sebenarnya tinggal di forward saja kan. Sekarang kan zaman digital juga, gampang lah untuk mencari kartu kredit dulu segala macam, berapa bilnya, tinggal di forward, selesai dalam bentuk PDF. Akan kelihatan kok mana aja yang dipakai untuk kebutuhan anak, mana yang tidak. Dan kemudian akan terlihat fair bahwa memang kebutuhan anak itu nilainya X rupiah dan dibagi dua. Nah, ini juga sampai hari ini sepanjang yang kami ketahui susah sekali untuk diberikan. Nah, karena susah diberikan, berbelit-belit, berbelok-belok, mau tak mau kan timbullah pemikiran, ada apa sih yang patut diduga ingin ditutup-tutupi dari detail transaksi yang menggunakan kartu kredit tersebut sehingga kok kelihatannya takut sekali untuk memberikannya gitu loh. Nah, jadi harusnya tinggal diberikan, ya, diberikan kepada yang bersangkutan, karena perincian ini juga sudah diminta di ruangan tertutup loh, bukan di ruangan publik ini. Jangan gara-gara permintaannya di ruang publik nanti mereka ini ya gitu di spill, ini ya
Jadi dengan spill seperti itu, lalu dikatakan kan kami sudah buktikan gitu. Tapi kita nggak lihat apa-apa, dari bukti itu kan begitu. Nah karena mereka takut kalau membuktikannya dengan terang benderang seperti saya. Iya, nomor 3. Nomor 4 ya, aku ya. Aku gabung dengan nomor 14 Koko. Ya, Ini, ya. begini, saya agak terganggu ya. Bapak Minolaku yang baik hati ya, saya agak terganggu dengan adanya beberapa kata yang sampai dengan detik ini tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf, bahkan tidak ada penjelasan yang dilontarkan oleh pengacara S ya. Misalnya Bapak, saya kasih contoh, kata mantan ayah, kata jangan pojokin klien saya, nanti anaknya akan benci ayahnya. Dan yang terakhir kemarin Pak, ada kata-kata titik terendah kondisi kesehatan Ruben Onsu. Saya agak baling Bapak begitu melihat ini dikeluarkan seseorang yang berlabel hukum tapi tidak dalam kompetennya di bidang itu untuk mengeluarkan hal itu, apalagi titik terendah kondisi kesehatan kayak gitu Pak. Nah agak bingung saya Pak pada waktu kata titik terendah kesehatan, apakah sakratul maut itu Pak titik terendah? Nah tolong Pak tenangkan saya Pak, karena saya agak militan di sana Pak. Silakan Pak. Nggak, Pak, Ya. jangan dulu jawab. Nggak, karena kayaknya itu kan bapak yang sebelah itu pengacara apa dia merangkap jadi dokter gitu Pak, jadi tahu gitu keadaannya ya. Silakan Pak. Wah, tahu saya sih, bahkan saya yang di sebelah itu adalah advokat sama seperti saya. Nah, jadi kalau mengenai masalah hal-hal yang tidak ada permintaan maaf, tidak ada juga klarifikasi, saya kira kan itu kembali kepada orangnya ya, berpulang kepada orangnya yang mau luruskan, atau mungkin sudah diluruskan kita yang nggak lihat. Jadi itu bukanlah suatu persoalan yang besar, karena memang itu ciri-ciri kita adalah kita tidak pernah mempersoalkan kesalahan orang lain. Ya, kita tidak fokus pada kesalahan orang lain, kita hanya fokus kepada perjuangan kita. Ya, karena kita punya landasan yang kita yakini, punya bukti yang kita yakini. Nah, memang kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang tidak punya landasan apapun, ya salah satu cara yang paling benar adalah dia fokus pada kesalahan orang lain. Nah, jadi ini bedanya dia. Dan kita kan nggak pernah mengejar tuh. Ya, saya lihat nggak pernah mengejar orang-orang yang mendukung Ruben juga nggak pernah tuh artinya dalam postingannya atau apapun misalnya buktikan pinjol itu nggak ada tuh. Itu menunjukkan bahwa kita tidak merasa perlu itu untuk dibuktikan karena kita sama-sama tahu sepanjang dia tidak bisa membuktikannya berarti itu adalah bohong. Ya. Bukti dalam arti kata terang. Kenapa? Jadi lagi kita, kau bohong, lagi. Nah, itu jadi artinya kita hanya membela diri ya karena kita tidak mau ketika ada orang yang mempercayai kebohongan itu dan itu akhirnya berdampak kepada kinerjanya Ruben, karena bagaimanapun kan Ruben juga masih bersinggungan dengan media sosial, dia juga masih berjualan live ya. Jadi artinya kalau tidak diklarifikasi setiap pernyataan-pernyataan yang menurut Ruben itu tidak benar, ini kan akan berdampak kepada live-nya dia, orang kemudian akan bertanya, menyerang kan gitu. Jadi makanya saya selalu diminta untuk meluruskan informasi tersebut dengan fakta dan bukti. Karena Oke, silakan saya ini memperkenalkan sekarang calon istrinya Ruben Onsu Pak. Namanya Preti. Preti silakan menanyakan pertanyaan untuk pengacaranya calon suamimu. Silakan biar nggak panas. Ya aku malu loh kalau ngomong kayak gini. Nah, kenapa malu? Om Minola ya Om, mau nanya nih ya Om. Iya. Apakah pihak Ruben akan meminta bantuan psikolog anak independen untuk memeriksa kondisi mental anak-anak saat ini Om? Karena kan ini kita tahu ya Om ya, beredar gini, bahkan yang saya ketahui itu Bang Ruben sempat mau melaporkan orang yang menghujat anaknya. Nah, apakah pihak Ruben akan meminta bantuan psikolog Om secara Jadi independen? Jadi gini artinya, itu udah ada dalam wacana pemikiran ya untuk meminta bantuan dari psikolog independen untuk melihat mental dan kejiwaan anak-anak. Tapi persoalannya, kalaupun kita minta, tapi anak-anaknya itu ada dalam hak asuh orang lain, dalam kekuasaan orang lain, ini kan juga akan menjadi suatu problema. Ya, kita sudah ketemu psikolognya, bagaimana caranya supaya anak-anak itu diperiksa? Kalau misalnya anak-anak itu masih dengan ibunya, sementara ibunya mungkin ya artinya dia tidak pernah berpikir ke arah sana, dan kalaupun memang dia berpikir ke arah sana, dia mau dia yang cari, bukan Ruben yang cari, kan begitu. Mungkin bersama-sama cari pun nggak mau. Nah, jadi ini yang menjadi kesulitannya. Jadi memang kalau misalnya kemudian hak asuh anak itu dapat diberikan kepada Ruben sesuai dengan gugatan yang kita ajukan itu, mungkin salah satu yang harus dilakukan itu adalah melakukan hal yang seperti tadi sampaikan. Ya, artinya independen, terbuka, tidak ada manipulatif. Sehingga yang paling penting kan sebenarnya kan bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak ini bisa kembali pulih, bisa kembali ceria, bisa kembali menjalani kehidupan yang normal. Nah, bukan artinya kita lakukan itu untuk menemukan bukti dan akhirnya memojokkan orang lain dan menyatakan kita benar, tidak, tapi hanya untuk supaya anak-anak ini mendapatkan bantuan yang bisa membuat dia bertumbuh dengan baik dan menikmati kebahagiaan masa kecilnya,
kehidupannya selanjutnya berjalan dengan baik. Saya kira begitu, Priti. Itu, jadi artinya kita hanya membela diri ya, karena kita tidak mau ketika ada orang yang mempercayai kebohongan itu, dan itu akhirnya berdampak kepada kinerjanya Ruben. Karena bagaimanapun kan Ruben juga masih bersinggungan dengan media sosial, dia juga masih berjualan live ya. Jadi artinya kalau tidak diklarifikasi setiap pernyataan-pernyataan yang menurut Ruben itu tidak benar, ini kan akan berdampak kepada live-nya dia. Orang kemudian akan bertanya, menyerang kan gitu. Jadi makanya saya selalu diminta untuk meluruskan informasi tersebut dengan fakta dan bukti. Karena masyarakat kita, netizen kita yang cerdas kan, apa-apa kan dia mau bukti gitu loh. Ya, beda loh ya. Artinya tuh bukti yang sebenarnya di level ini cukup, ini buktinya. Ya cukup, terang benderang, nggak ada yang disembunyikan. Ya beda dengan orang-orang yang terus mana lagi, lebih dalam lagi. Loh, kita sudah membuktikan bukti dasar yang sebenarnya bisa dijadikan bukti bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Ya, tapi masih dicari terus sampai ke dasar-dasarnya. Sementara dia bukti awal aja masih belum pernah disampaikan gitu loh di depan publik, yang akhirnya publik bisa juga melihat terang benderang apa yang dia sampaikan, seperti misalnya bullying yang dilakukan oleh sekolah gitu-gitu ya. Terus kemudian selingkuh dengan kasur gitu misalnya. Yuk, jadi kata. Tapi kita tidak kejar kan? Artinya fanbase Ruben juga saya lihat tidak mengejarnya, karena mereka nggak fokus pada hal-hal yang seperti itu. Mereka fokusnya adalah bagaimana supaya Ruben bisa mendapatkan hak asuh anaknya, atau setidak-tidaknya bisa berkumpul beberapa hari dengan anak-anaknya untuk mendapatkan quality time. Nggak berlebih-lebih kan kok permintaannya. Iya. Oke, Terima kasih, kalau Bapak. kasurnya itu bisa ngomong itu, tunggu Ira. Kalau kasurnya itu bisa ngomong, saya pengen nanya gitu. Kamu itu dituduh, kamu mengaku nggak? Apakah kamu benar, kamu adalah kasur, adalah Gitu ya. maut? Kenapa Oke, tunggu dulu Ira. Jadi Sabar. saya ingat- Preti, silakan Preti. Ini kok cara. kok? Ah, Nggak kok. Saya jadi ingat satu cerita kok. Saya nggak jadi ingat satu cerita gimana satu saat setan itu komplain ke Tuhan. Setan bilang begini, Tuhan saya komplain katanya. Di saat saya cuti pun, saat saya cuti loh, nggak godain manusia, tetap saja ketika ada orang berbuat salah, dia bilang, maaf, itu karena godaan setan. Sebentar setannya lagi cuti nih, masih dikambing hitamkan. Kan gitu ya? iya. Kasung gitu loh. Jadi kalau pendukungnya Ruben itu lucu-lucu semua kok Pak. Jadi mereka itu cuman ketawa-ketawa aja, bikin viti-viti yang lucu gitulah. Itulah pendukungnya Iya, Ruben ya. iya. Oke, Preti. Ini karena mumpung ini kebetulan waktu yang sangat membanggakan dan membahagiakan ya. Coba Preti, kan Bang Minola sering sekali ketemu Ruben. Coba untuk calon suamimu, Ruben, kamu minta Bang Minola sampaikan apa coba? Apa nih yang mau disampaikan ini? Yang penting sampaikan Preti. Gini Om, aku minta tolong ya Om sampein sama Bang Ruben kalau misalnya Ya. dia lagi butuh istri atau cari istri atau calon istri ya Om. Pilihlah aku Om. Yang pertama aku bisa nanam kangkung, nanam sayur-sayuran itu sendiri. Terus aku juga bisa memperbaiki listrik Om, kayak misalnya kulkas yang rusak gitu. Betul Semua aku dibenteng bisa nggak Preti? Betul dibenteng. bisa, semua aku bisa Om. Itu aja tolong sampaikan ya Om. Pokoknya Nah, aku tunggu. dipilihnya. Terus seandainya kamu menjadi istrinya Ruben, kamu minta jatah bulanan berapa? Karena yang di sebelah sampai 280, kamu mintanya berapa? Itu terlalu banyak. Kalau aku udah 5.000 aja Om untuk beli cabai, bawang, ya kan rasa udah cukup lah. Preti tinggal di mana Preti? Jadi nih kok jadi nih Ini udah minta alamat ini. Iya, Preti tinggal di mana? Sumatera Utara Om. Di Iya, di Sumatera mana, Utara kan? Om. Aku tinggal Sumatera Utara tuh, di Sumatera Utara tuh luas. di Labuan Batu Om. Di Labuan Batu. Tahu. Iya. Oke. Oke, nanti kita sampaikan. Terima kasih ya Om. Jadi Iya, itu karena mau Preti Preti yang minta bicara rekomendasi. sama caranya. Iya, cuma Preti yang minta rekomendasi, jadi Anda Preti yang saya rekomendasikan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Good day, silakan pertanyaan nomor 3. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua yang hadir dalam live ini, yang sudah memberikan kata semangat, memberikan dukungan, memberikan doa kepada saya dan Ruben. Semoga kita semuanya selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, buat haters, Tetap diberkati agar sehat-sehat untuk semakin membenci kita kok. Oke, silakan Good day, pertanyaan nomor 3. Apa yang Bapak lakukan jika klien Bapak ada dalam kondisi memberikan keterangan yang palsu
bohong atau fitnah terhadap lawan seteru hukumnya. Ya, jadi memang kalau saya, itu selalu saya katakan kepada klien saya tidak mau ada surprise, saya nggak mau ada dusta, nggak mau ada kebohongan. Jadi artinya apapun yang disampaikan ke saya oleh klien itu harus satu informasi yang dia dapat pertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, jadi sepanjang dia mengatakan saya tanggung jawab atas semua kebenaran informasi yang saya sampaikan, itu kan membuat saya jadi lebih leluasa dalam membela kepentingan hukumnya. Namun jika suatu saat apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan yang dia sampaikan kebenarannya ke saya, maka saya pasti akan menegur, ya, saya akan komplain kepada klien saya itu. Bahkan saya mungkin mundur menjadi kuasa hukumnya dia karena dia sudah tidak menyampaikan kejujuran seperti apa yang saya minta dari awal ketika menangani perkara tersebut, gitu loh. Nah, jadi sampai hari ini saya masih belum melihat ya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang disampaikan oleh Ruben tentang seluruh peristiwa hukum ini kepada saya, gitu loh ya. Bukan karena saya itu kuasa hukumnya Ruben jadi subjektivitas, tidak ya, karena kan kita lihat bersama-sama setiap hal yang dituduhkan kepada Ruben itu kan kita selalu bisa mengcounternya dengan fakta dan bukti ya. Jadi inilah yang membuktikan bahwa selama ini, sejauh ini, apa yang disampaikan oleh Ruben Onsu itu masih sesuatu yang dapat dia pertanggungjawabkan, baik ke saya sebagai kuasa hukumnya, baik juga kepada masyarakat, kepada netizen, kepada fansnya, bahwa semua yang dituduhkan kepadanya itu tidak benar dan dia bisa membuktikannya. Jadi artinya ini udah benar. Tapi kalau memang terus saya temukan, ya pasti saya akan tegur dia. Saya akan suruh dia untuk berterus terang, ya, jujur, ya. Memang menyakitkan juga jujur, tapi nggak apa-apa, jujur. Dan kemudian ya, kalau memang misalnya tidak bisa dinasihati juga, masih keras kepala, ya saya lebih bagus mundur daripada saya nanti kemudian kelihatan konyol, kelihatan ikut menjadi bagian dari manipulatif yang disampaikan oleh klien saya. Kan begitu, karena kuasa hukum hanya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai advokat untuk membela kepentingan hukum berdasarkan data, fakta, informasi yang diberikan oleh kliennya. Jadi tidak identik dia. Tapi kan sekarang kan masyarakat masih belum paham tentang hal itu, belum bisa membeda-bedakan antara saya sebagai profesional yang menjalankan tugas dengan klien saya. Jadi mereka menganggap bahwa Ruben Onsu itu identik dengan kuasa hukumnya. Ini juga adalah suatu pandangan yang keliru. Karena saya pikir kita juga tidak bisa menyamaratakan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum sebelah itu adalah identik dengan kliennya. Karena belum tentu artinya kliennya menyampaikan sesuatu data yang tidak valid, kemudian kliennya juga menjadi bagian daripada ketidakvalidan tersebut. Jadi ayolah kita melihatnya itu dengan cara yang gimana ya, yang indah aja, yang teduh aja. Kenapa sih harus ada amarah di sini? Kenapa sih harus ada emosi di sini gitu? Nah, saya memang karena dari Sumatera Utara sama dengan asalnya Preti, gaya bahasa saya memang seperti itu. Aduh Preti, ini lebih poin Ya. lagi Preti. Ya. Pasti kamu ini sama satu kampung iya, dong. sama dari Sumatera Utara. Jadi gaya bahasa saya memang seperti itu. Nah, ini kalau misalnya di pengadilan terus kemudian crowded, karena pada waktu kemarin kita sidang mediasi yang gagal itu ada sidang-sidang yang menarik perhatian publik, ada polisi, ada keamanan, banyak pendukungnya, karena pas sidangnya Roy Suryo, ada juga sidang yang lain. Jadi macet jalanan, saya sudah dijemput, jadi saya buru-buru gitu loh. Teman-teman media ngejar terus, makanya saya bilang tanya aja sama yang lain. Dikira pengacara RO emosional, padahal itu adalah gaya bahasa saya gitu loh, bukan karena saya emosional gitu loh. Nanti Tapi kalau nggak keluarkan ABCD nanti dikira menyerang. Sudah menghindar dibilang lari. Serba salah Bang. Lari, iya itu lari ya. Dibilang lari serba salah. Kan memang gini kan, kita serba salah. Mau ngapain kita salah. Karena seperti yang tadi saya katakan itu bahwa orang-orang yang saat ini masih ada dalam pihak Ruben itu kan karakternya kan berbeda. Mereka tidak menyerang. Artinya apapun yang disampaikan oleh sebelah, sepanjang kemudian kita klarifikasi, oh benar ternyata mereka nggak menghakimi loh. Kamu ternyata bohong kayak lautan itu. Buktinya membuktikan sebaliknya, enggak. Udah adem-adem aja. Tapi coba kalau di sebelah itu, hal-hal yang nggak ada pun bisa dibikin ada. Berdasarkan podcast Densu, podcast tapi yang jadikan bukti foto. Loh ini kan nggak nyambung. Kalau podcast itu video, maka harusnya ada suaranya, ada geraknya. Tapi kan yang dibuktikan kan hanya foto dan narasi, deskripsi. Saya sampai iseng loh. Lihat tayangan itu di YouTube, coba memperbesar sampai berapa ratus kali gitu misalnya. Kebaca nggak sih tulisannya gemblur-gemblur semua? Apa mungkin handphone saya handphone murahan kali itu ya, jadi nggak bisa kelihatan ya. Jadi kalau Menurut Bapak di sini memang, kalau menurut saya ya, dugaan saya memang di keuangan Pak.
Ya, saya memang di keuangan saya menganalisis itu dan saya melihat indikasi putri saya mengatakan bahwa itu ada dugaan fraud dan markup satu. Terus yang kedua adalah diduga bahwa ini bukan nafkah anak, tetapi ini adalah nafkah rumah tangga. Entah rumah tangganya siapa. Silakan. Ya saya kan share sebentar dulu. Karena artinya yang menentukan angka-angka itu kan dari pihak S ya. Dan Ruben hanya melakukan pembayaran itu karena selalu kan pasti anak kan begitu artinya ya. Karena ada kata-kata anak itu Ruben luluh dan dia artinya ya lakukan saja, dia nggak mau ada hal-hal yang terganggu untuk kepentingan dan kebutuhan anaknya. Tapi meskipun demikian sebenarnya kan Ruben juga tetap bertanya ya, mana ini ya perinciannya, ini untuk apa saja. Dan kembali ke akta 39 itu kan harusnya disampaikan dulu, didiskusikan dulu, baru diputuskan. Jadi artinya tetap sebenarnya Ruben bertanya-tanya juga. Nah cuma kalau memang misalnya dari sananya tetap tidak mau jujur ya, artinya tidak mau, bukan gak mau jujur ya, gak mau menyampaikan secara detail kan juga kita gak bisa paksa gitu artinya. Ruben juga gak bisa paksa. Cara satu-satunya yang paling tepat itu adalah supaya semuanya itu bisa dihitung dengan baik, diputuskan nilai yang paling tepat, yaitu artinya menunda dulu untuk tidak memberikan nafkah, bukan nafkah, tidak melakukan pembayaran dulu sampai semuanya jelas. Tapi kan ini nanti kemudian disampaikan lagi sudah tidak dinafkahi. Nah sekarang kita tanya, nafkahnya berapa? Nggak berani juga ngomongnya berapa. Karena kalau nafkah itu kan pasti kan dia tuh harusnya fix ya, anak-anak itu kan fix ya, berapa ininya segala macam kan gitu ya. Kecuali ada hal-hal yang urgent gitu misalnya. Tapi kan ini kan tidak gitu loh, fluktuasi gitu. Dan fluktuasinya itu bukan fluktuasi kebutuhan anak-anak, fluktuasi karena kenaikan gaji ART kan gitu kan. Jadi ini yang juga perlu diklarifikasi. Nah saya kira seperti itulah ya, karena memang kalau misalnya sudah ada perbedaan pendapat, memang susah lah untuk mencari satu kesamaan, karena pasti semuanya sudah melihatnya dari kacamata masing-masing. Makanya saya katakan dari kemarin, ayo dong kita masuk ke ruang tenang, saat teduh, supaya ruang publik itu menjadi kondusif. Kita fokus pada perjuangan bagaimana supaya asuhan anak ini menjadi jelas gitu ya, termasuk tentunya dugaan eksploitasi anak itu bisa diselesaikan dengan baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu. Dan saya komitmen gitu. Ini karena saya artinya itu tadi itu saya berpikir memang perlu ada ruang juga untuk teman-teman yang support Ruben dalam komunikasi seperti ini. Makanya saya hadirkan gitu, bukan karena untuk apa-apa ya, karena teman-teman media yang lain dari kemarin juga udah minta waktu buat saya untuk wawancara. Saya sudah bilang sementara ini saya mau istirahat dulu. Kenapa? Saya harus konsisten dengan apa yang saya nyatakan. Ketika saya bilang kita harus masuk ke ruang tenang, ya saya tenang, saya nggak. Awalnya itu hanya tahu satu nomor, oke? Terus habis itu tiba-tiba jadi 2 tahunya. Nah, untuk hal-hal sepenting preskon di mediasi menyatakan mengejar bahwa Ruben Onsu punya 3 nomor. Nah, di sini menurut pendapat saya, Pak, sekarang kan mereka udah pisah, Pak. Jadi Ruben mau punya nomor 10 juga menurut saya itu sah-sah saja. Gitu kan? Tapi kenapa itu nomor ketiga ini dianggap sebuah kejahatan? Begitu, Pak. Nah, sedangkan menurut pendapat keimanan saya, harusnya yang penting kalau WA, kalau telepon, kalau chat berhubungan dengan anak itu nyambung gitu, Pak. Silakan, Pak. Betul. Iya, jadi kan awalnya kan ini bicara mengenai masalah pindah rumah itu, apakah sudah disampaikan apa belum? Kita kan bilang Ruben belum dapat informasi. Memang yang saya tahu seperti itu, kan begitu ya. Tapi kemudian teman-teman bilang bahwa S mengaku sudah menginformasikan gitu loh. Ya setelah perpindahan itu, loh kok saya nggak dapat informasi itu dari Ruben? Harusnya kan Ruben jujur sama saya. Kalau memang dia sudah dapat, kan pasti saya akan bilang Ruben sudah dapat informasi itu. Ditunjukkanlah bukti chat itu dan diakui masih centang 1. Loh saya bilang sama Ruben, emangnya cuma nomor ini yang diketahui oleh pihak S kan begitu? Ruben bilang nggak, ada nomor lain yang dia juga tahu. Kenapa kok nggak dicek ke situ? Nggak tahu, karena biasanya juga dia ngechatnya ke nomor itu kok. Itulah makanya muncul tanggal 25 Juni yang kemudian dipelintir itu ya. Nah, jadi artinya kan mereka kan tetap kekeh bahwa yang mereka tahu hanya satu nomor yang contreng 1 itu. Nah, tapi kemudian kemarin mereka muncul mengatakan bahwa Ruben punya 3 nomor gitu artinya. Nah, artinya kalau memang punya 3 nomor, betul kata Koko, salahnya di mana? Sepanjang dia tahu. Dia nggak bisa juga mengatakan tidak tahu karena dia kemarin buktikan bahwa dia tahu. Nah, kan pening nggak kok? Ya, dia mengatakan cuma tahu 1, kemudian akhirnya dia sepertinya komplain. Habis nggak tahu jadi tahu begitu ya kan? Ya, saya nggak mau menilai lah kok. Ya seperti itu lah ya kira-kira. Kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang tahu gitulah ya kira-kira ya. Gute, pertanyaan nomor 7 silakan. Ya,
Apa tanggapan Abang terkait dengan tidak konsistennya perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak sebelah, baik itu perkataan kemarin, saat ini, dan besoknya, juga termasuk ketidakselarasan ucapan dan tindakan, misalnya isu menjaga mental anak yang selalu dikumandangkan sebagai intisari semua tindakan mereka, tetapi apa yang dilakukannya tidak sejalan, misalnya omongan yang kasar pada saat live. Bagaimana Bang? Terima kasih. Ya, jadi kan artinya kan seperti yang tadi saya katakan, biarlah artinya masyarakat di ruang publik yang akan menilainya, ya, ketidakkonsistenan tersebut, kemudian hal-hal yang artinya itu menyatakan apa tapi dia berbuat sebaliknya, kan begitu ya? Karena kan artinya ini kan tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang sedang berjalan ini. Ini semua hanya untuk menjaga agar tidak ada suatu penggiringan opini yang akhirnya kemudian terjadi suatu penghakiman oleh opini masyarakat terhadap orang yang tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan. Jadi kan sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita juga ketika sekali mengklarifikasi untuk sesuatu yang kita anggap penting untuk diklarifikasi. Karena kan nggak semua keinginan netizen itu bisa kita penuhi. Yang seperti saya katakan, 10 netizen 11 keinginan, kan nggak mungkin dong kita penuhi semua keinginan netizen tersebut. Termasuk juga terkait dengan masalah pembuktian dan klarifikasi. Kita akan pilih klarifikasi yang memang menurut kita itu adalah penting. Jadi kalau misalnya kemudian hal-hal yang lain tidak kita klarifikasi, karena menurut kacamata kami itu sesuatu hal yang tidak penting, bukan karena ada hal yang lain, kan begitu artinya. Nah, kacamatanya boleh berbeda dong, berbeda antara netizen dan juga kuasa hukum. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan itu kan begini, dia tuh harus bisa dibedakan sesuatu yang dapat dikategorikan hanya sebagai keingintahuan publik dengan sesuatu yang memang harus diketahui oleh publik. Ya. Jadi artinya mana yang harus diketahui oleh publik, karena kita anggap itu satu tuduhan yang perlu diluruskan, ya kita sampaikan. Karena ini bicara tentang apa yang harus diketahui oleh publik, bukan apa yang harus diberikan sesuai dengan keinginan publik. Nah, jadi ini dia yang harus bisa dibedakan. Karena kalau kita nggak bisa membedakan, akhirnya kita akan terjebak untuk selalu memenuhi keinginan publik. Dan keinginan publik itu nggak ada habis-habisnya. Ya, minta ini dikasih, habis itu minta itu lagi, minta ini lagi. Nah, makanya saya mengatakan dalam beberapa postingan saya itu, bahwa orang yang kontra akan selalu mencari-cari kesalahan, kan begitu. Orang yang pro akan selalu mencari-cari pembenaran, gitu. Tapi kalau orang yang cerdas, ya orang yang tulus, ikhlas, yang dia cari itu bukan kesalahan, yang dia cari itu bukan pembenaran, tapi adalah fakta dan bukti. Gitu. Karena kesalahan bisa diperbaiki kalau memang kita berani untuk mengakuinya, dan kalau misalnya kebenaran nggak perlu dicari. Kalau memang benar ya benar saja gitu loh. Jadi, namun kan ini kan disalah artikan juga oleh masyarakat gitu loh. Memang kau suka aja benar, gitu ya. Tapi saya nggak jadi persoalan. Saya tetap mendoakan orang-orang yang berbeda pendapat dengan saya, menghina saya, karena saya juga punya filosofi kok. Saya mengatakan demikian filosofi saya itu, bahwa perbedaan pendapat itu bagi saya adalah wujud dari kekayaan pola pikir, bukan wujud dari adanya perbedaan yang membuat perpecahan satu dengan yang lain. Ya, itulah dia Bhinneka Tunggal Ika, kan begitu kan ya. Jadi setiap perbedaan pendapat itu bagi saya adalah wujud atas kekayaan pola pikir. Ya pasti banyak pola pikir, bukan wujud dari adanya perbedaan yang membuat kau dan aku berbeda, kita harus ribut, enggak. Nah, Bang, Mas, saya potong sedikit, Bang. Ada hubungannya dengan ini. Ada pelaporan beberapa akun yang dilayangkan, maksudnya yang kita lihat sama-sama, Bang, untuk pendukung-pendukung dari RO mungkin ya. Menurut Abang tentang kebebasan manusia untuk bersuara, bagaimana itu, Bang? Ya kan saya sudah pernah juga sampaikan sedikit-sedikit ya. Ini kan bicara tentang aturan, kan begitu artinya. Ada SK 3 Menteri kan, SK bersama, ada putusan MK. Ini kan juga artinya kan sudah memberikan suatu rumusan bahwa seorang pejabat publik, publik figur yang memang dia melakukan aktivitasnya di ruangan publik, dia memang ketika menjadi seorang public figure atau misalnya pejabat publik yang selalu menjadi sorotan masyarakat atau publik, dia berarti harusnya sudah menyatakan siap untuk dikritik, ya, siap untuk diberikan komentar. Dan komentar itu kan nggak selalu bagus. Komentar itu kan bisa saja negatif. Kan nggak mungkin hanya gara-gara berbeda pendapat kita laporin, kan begitu artinya, ya. Artinya dia kayak saya misalnya, saya dihina-hina misalnya, baca lah gitu soalnya. Minola kenapa sih minta spill harga-harga tas? Nggak ada, itu kan dulu dibelinya pada waktu menikah, macam-macam. Padahal dia nggak lihat konteksnya. Konteksnya saya ditertawa-tertawai. Ayo dong Bang, spill lagi, gitu loh. Ya spill lagi itu mungkin karena yang tadi saya katakan manipulasi tentang podcast Densu. Saya tanya baik-baik, apa yang kamu mau spill lagi? Saya nggak mungkin spill sesuatu yang saya nggak punya faktanya. Kalau mau saya spill ya harga tasnya, harga ininya, karena pasti punya kwitansinya kan gitu kok. Saya dibilang, ini nggak ada otaknya di pengacara gini-gini. Itu kan karena itu di ruang publik dan semua orang bisa menilai saya itu yang pro dan kontra. Ya saya melihatnya dengan lapang dada saja dan mendoakan semuanya
dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara yang seperti ini. Ya, kita harus tetap bersatu, harus tetap kuat menghadapi kehidupan dan penghidupan yang semakin keras ini kan gitu. Anggap saja ini adalah sesuatu untuk pembelajaran tentang hidup, jangan dijadikan menjadi sesuatu hal yang nyambil hati ya, sampai akhirnya kita stres, kita sakit, kita harus wah ini pokoknya udah, kalau nggak dia mampus gua nggak senang, jangan sampai seperti itu gitu artinya itu. Santai saja kan gitu artinya. Oke. Pertanyaan saya, apakah isu ini memang ada pengaruhnya ke dalam gugatan hak asuh anak? Kalau ada Pak, seberapa besar pengaruhnya? Terima kasih Bapak. Ya, Silakan, Pak. Ya, jadi kan seperti yang saya katakan itu, ketika isu perselingkuhan tunai kan saya sudah mengatakan teman-teman media ketika konfirmasi ini kan sebenarnya kan sudah nggak pada konteksnya kita bicara masalah hal itu, tidak ada relevansinya dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh Ruben saat ini. Nah, jadi kalau dikatakan apakah ada pengaruh atau tidak pengaruhnya, ya sepanjang yang saya ketahui, kalau bicara tentang gugatan hak asuh anak itu tidak akan ada kaitannya lagi dengan perselingkuhan ayah ibunya atau ayahnya di zaman dulu ketika masih menikah. Tapi ini bicara tentang bagaimana pola asuh, pola didik anak setelah terjadinya perpisahan tersebut. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu juga sih artinya bicara mengenai masalah-masalah lalu ya. Jadi itu yang saya katakan tadi itu, bahwa untuk menggeser isu patut diduga ya, saya juga nggak tahu, tapi mungkin untuk menggeser isu dari eksploitasi anak, muncullah mungkin banyak hal-hal yang lain yang kemudian ini menjadi pembahasan di ruang publik, pinjol, kasur, ini semua segala macam. Jadi kalau misalnya kita terjebak untuk membahas itu kan akhirnya kita lupa pada isu yang sebenarnya itu, yang paling besar adalah eksploitasi anak. Dan sekarang memang kan sudah kelihatan, sudah berkurang isu-isu tentang eksploitasi anak dalam media, digantikan dengan isu lelang, pinjol, dan debt collector. Nah, ini yang saya katakan, ayo kita kembali lagi kepada perjuangan yang sesungguhnya. Saya juga akan masuk dalam ruang teduh dan ruang tenang, tidak memberikan wawancara lagi ke teman-teman media, bukan karena ada apa-apa, tapi karena saya ingin memberikan satu tempat yang benar-benar tenang dulu lah. Dan kita kembali fokus kepada perjuangan yang sesungguhnya terkait dengan masalah hak asuh anak itu, terkait dengan masalah keadilan bagi Ruben untuk bertemu dengan anaknya, dan juga hak bagi anaknya untuk bertemu Ruben sebagai ayahnya, dan juga tentu dugaan eksploitasi itu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian artinya itu kita semuanya tertib, kan pasti kita tidak akan ada kegaduhan di ruang publik lagi. Semua perjuangan itu akan dilakukan di depan persidangan, kan begitu. Tapi ya kembali lagi gitu, semuanya mengklaim bahwa dia duluan. Nah, ini seperti lagu Romai Rama nih, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, gitulah ya. Ya, jadi kalau Denny Sumargo bilang bahwa jangan-jangan Ruben yang masih mencintai S, kalau menurut saya, ini keyakinan saya loh Pak, jangan ada yang marah. Kalau menurut keyakinan saya, kayaknya pihak S yang masih bucin sama Ruben gitu Pak, karena dari isu-isu perselingkuhan yang selalu digoreng-goreng dan digaungkan begitu kan, dan juga masalah ganti nomor, akhirnya itu menjadi isu-isu yang menurut dia sangat penting. Padahal menurut saya, keyakinan saya, ini cuman konteks dengan komunikasi tentang membicarakan masalah anak gitu loh Pak. Ya, Saya tambahin lagi Pak, dan semua statementnya selalu masih mengacu waktu nikah begitu, dari nikah begitu. Ya S, sadar ya S ini udah Nggak boleh. nikah. Nggak boleh. Iya, memang betul ya. Artinya kan ada perbedaan antara ketika masih terikat perkawinan dengan tidak terikat perkawinan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai masalah masih sayang, cemburu segala macam, saya nggak bisa berkomentar karena saya nggak ahli percintaan kok. Nggak ahli. Oke, lanjut. Good day, pertanyaan nomor 13. Pada banyak kondisi, baik pihak S maupun kuasa hukumnya seringkali menyampaikan atau membantah isu atau pernyataan abang, tapi tidak pernah memberikan bukti yang terang benderang, hanya sekedar kalimat. Kemudian mereka akan bersembunyi di balik kalimat menghargai hak privasi klien. Nanti akan kami buka di sidang. Bagaimana hal ini menurut abang sendiri? Ya, jadi yang pertama memang ya tugasnya pengacara itu kan dia harus membantah dong apa yang disampaikan oleh pengacara lawannya kan gitu. Kalau dia setuju aja masih diberhentikan dari pengacara S kan gitu. Jadi memang dia harus berargumentasi yang berseberangan dengan apa yang menjadi pendapat kami. Itu saya kira wajar-wajar saja dan sah-sah saja ya, nggak ada yang aneh gitu. Jadi kalau mengenai masalah hal yang lain, apa tadi pertanyaan tadi yang kedua? Yang kedua, Akan kami buka di sidang. Oke. Yang kedua itu silakan juga dengan pernyataannya bahwa dia adalah pengacara yang menganut ajas tidak perlu membuktikan sesuatu di ruang publik gitu loh, tapi di pengadilan. Saya setuju kalau memang itu kasus-kasus yang memang sudah ada proses hukum di pengadilannya. Tapi kalau nggak ada bagaimana dong kan gitu artinya ya. Dan yang ketiga yang kami mau sampaikan bahwa
inilah bedanya pendapat antara dia dengan kami, dan ini kan perbedaan pendapat itu sah-sah saja menurut saya, itu bahwa kalau kami berpikir bahwa ruang publik itu ketika ada tuduhan ya kita memang harus membuktikannya di ruang publik, karena nggak ada di pengadilan. Bahkan untuk perkara-perkara yang sudah ada di pengadilan pun banyak tuh orang yang mencoba membuktikannya di ruang publik, kan begitu artinya. Dan itu adalah saya rasa sah-sah saja sepanjang itu ada relevansinya ya, agar tidak terbentuk opini masyarakat yang akhirnya salah untuk menilai satu perkara. Dan itu adalah salah satu usaha yang harusnya memang diperjuangkan oleh kuasa hukum, dan saya kira itu sah-sah saja. Kalau menurut kami seperti itu. Jadi kalau mengenai masalah pinjol misalnya akan dibuktikan di pengadilan ya, pengadilan pinjolnya nggak ada, yang ada asuhana. Tentang lelang juga begitu, belum ada gugatan tentang lelangnya. Tentang debt collector juga seperti itu. Tentang perselingkuhan kasur juga nggak ada proses hukumnya sekarang yang sedang berjalan. Lalu gimana mau dibongkar bukti-bukti itu? Kan begitu ya artinya. Kan kalau menurut kami kan nggak relevan juga kalau misalnya kemudian gugatannya hak asuh anak, tapi yang dibuktikan bahwa pemohon itu pernah selingkuh gitu misalnya. Buktinya kasur misalnya, kan nggak mungkin juga bahwa pemohon atau penggugat ini dia ada utang pinjol, kan nggak itu yang dinilai. Jadi ini yang kami dari pemahaman kami kan nggak ada sengketa apapun yang bisa membuat bukti-bukti itu muncul di persidangan gitu loh. Karena ini tuduhan-tuduhan yang masih sebatas tuduhan-tuduhan di ruang publik. Jadi memang harus disampaikan di ruang publik. Tapi dia menganut ajas bahwa tidak semua harus dibuka depan publik, maka dia tidak memilih untuk membukanya. Saya kira juga sah-sah saja. Tinggal masyarakatlah yang menilai. Memang dia nggak membuka karena memang dia menghormati proses persidangan, atau memang dia nggak punya bukti. Kan hanya dua itu aja kemungkinannya. Oke, saya selanjutnya ini saya ulang berapa kali ya, karena kami ini sangat terganggu ya dengan misalkan ada kata-kata mantan ayah, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, yang paling shock itu yang tadi yang disampaikan Ira, jangan pojokkan klien saya nanti anaknya marah. Yang ketiga, yang titik terendah penyakit Ruben ya, itu yang ketiga. Yang keempat ini ada kan kemarin kan dibilang isu perselingkuhan ya, maaf di ini karena TikTok ya. Nah, di sini saya menemukan ya di Jakarta Kompas ya, Pak ya. Jakarta Kompas ini ya, lihat ya Kompas ya. Nah, kuasa hukum S membantah bahwa RO gugat cerai S karena ada orang ketiga. Yang pasti kami sampaikan bahwa terkait orang ketiga ini juga tidak ada. Kami bantah 100% tidak ada orang ketiga yang menyebabkan perceraian, ujar pengacara S, si pengacara C. Nah, ini menurut abang ini yang bikin kita itu saksi syok dan selalu terkejut karena dengan adanya pemberitaan yang lompat-lompat gitu kayak kodok gitu bang. Jadi kadang di sini, kadang di sana, kadang di sini. Jadi kalau abang aja sekelas pengacara jangan bilang abang bingung ya, karena kan kami ini bingung bang. Kita mau minta pencerahan ini, dan kenapa tidak adanya atau dengan kata lain anti untuk meminta maaf untuk segala hal yang sudah diumbar ke publik dan menjadi blunder menurut dugaan saya, dan antipati untuk mengatakan maaf bang. Ayo silakan bang. Ya, kalau mengenai masalah mantan ayah itu mungkin saya rasa itu pengacara S hanya kesir lidah saja ya, kalau menurut pendapat saya ya. Mungkin tidak dengan kesengajaan menyampaikan hal seperti itu ya, kalau menurut pendapat saya seperti itu ya. Terus yang kedua terkait dengan masalah apa tadi kok? Anak bisa gitu loh. Artinya jangan terlalu pojokkan ibunya, nanti anaknya tidak sayang lagi sama orang yang memojokkan. Sebenarnya kan ini juga menurut saya kan juga nggak perlu disampaikan ya, karena kan harus berimbang. Harusnya juga ada kata-kata memojokkan ayahnya juga itu akan membuat anak-anak tidak akan sayang lagi kan gitu. Jadi saya rasa ini hanya bentuk dari kuasa hukum S untuk mempertahankan kepentingan hukum kliennya. Saya kira itu sih ya, makanya saya melihatnya dari sisi positif terus. Saya susah sih, saya melihatnya cuma dari sisi positif gitu. Gitu ya. Nah, sorry ya. Yang ketiga dari apa? Yang titik terendah penyakit Ruben itu sekarang yang tadi itu. Iya, jadi kalau saya rasa kan nggak mungkin ya, karena pasti kuasa hukum sebelah kan nggak hadir ya pada waktu Ruben sakit, opname semua segala macam ini pasti dia nggak hadir di situ. Nah, jadi di situ juga kan ada di titik terendah penyakit RO, klien kami ada kan, itu kan istrinya bang. Nanti kalau orang lain lagi yang ada kan salah lagi bang. Betul. Iya, kan saya bilang kok. Betul. Dan tidak wajar kalau Meira yang ada di sana. Iya. Inilah bedanya. Ya, artinya Ruben sakit karena masih suami istri, ya pasti istrinya yang dampingi kan begitu artinya. Kita tahu semua dan itu tidak menjadi sesuatu yang kita besar-besarkan. Beda kan dengan yang sebelah. Ketika saya hanya mengatakan mau apa lagi yang di-spill, harga tas ya, mereka langsung goreng-goreng di trip misalnya. Kan masih istrinya, wajar dong dibeliin tas. Nah,
Jadi kan lucu. Padahal kita nggak ada hal apapun yang artinya itu niatnya untuk menjatuhkan atau menjelekkan, hanya sekedar menyampaikan saja mau mana lagi. Tapi selalu dipandangnya kita negatif terus gitu loh. Makanya saya katakan kekurangan saya cuma satu. Saya selalu melihat sesuatu itu dari sisi positifnya dulu kok. Sampai saya tidak menemukan hal-hal positif yang seperti saya pikirkan, baru saya menghakimi orang lain. Jadi ini yang memang bedanya di situ gitu. Saya ketika misalnya rekan sebelah ngomong begini-begini, saya melihatnya oh mungkin dia membela, mungkin dia seperti ini. Jadi hal yang positifnya dulu saya pikirkan, bukan hal yang negatifnya. Oke, itu abang kan selalu positif. Saya juga orangnya positif banget bang. Tapi kadang-kadang melihat kasus ini, kadang-kadang aku positif thinking, kadang-kadang bisa jadi positif sinting gitu bang. Biar nggak tegang-tegang ya, biar nggak tegang-tegang. Preti, seandainya ini ada Bang Minola di sini, saya mungkin ada Ruben juga karena ada Bang Minola di sini. Seandainya ada Ruben di sini, apa yang kamu mau sampaikan untuk calon suamimu? Silakan Preti. Yang pertama ya itulah kok kayak nggak lupuk-lupuk ya, nggak jauh-jauh. Aku pun nggak mau berangan-angan terlalu tinggi ya kok ya. Yang mau aku sampaikan gini aja. Ya aku minta tolonglah, minta nomornya biar ku WA biar jalan ini kan gitu. Makasih Om. Oke, terakhir ya. Janji. Yang pertama, yang terakhir nih, Bang Minola, ini kan ada kita lihat indikasi adanya perseteruan di balik perseteruan antara pendukungnya RO dengan pendukungnya S. Kemudian kira-kira apa yang abang bisa sampaikan kepada kami sehingga kita bisa semua untuk meredam. Kemudian yang terakhir, apa kira-kira pesan-pesan abang akan hikmah yang kita bisa ambil, edukasi yang kita bisa ambil dari kasus Ruben Onsu ini. Dan terakhir, apa pesan abang untuk para pendukung atau para supporter atau para orang-orang yang mendoakan, yang mendukung Ruben Onsu? Silakan bang. Ya, itu sekalian closing statement. Ya, jadi pesan yang saya sampaikan ya kepada kedua belah pihak pendukung ya, baik pendukung S maupun pendukung Ruben Onsu, belajarlah untuk menghargai perbedaan pendapat. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa perbedaan pendapat itu wujud dari kekayaan pola pikir. Jadi kalau misalnya berbeda pendapat, janganlah dijadikan itu dasar untuk kita saling membenci satu dengan yang lain. Ya, janganlah artinya itu kita artinya menyampaikan hal-hal yang menyakitkan hanya untuk memuaskan ego kita demi orang yang kita dukung. Ya, jadi santai saja. Ya, perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Ya, sama seperti kita nonton bola misalnya. Janganlah karena kita berbeda memilih kesebelasan, terus kemudian kita akhirnya tidak saling ngomong satu dengan yang lain. Nah, jadi jangan seperti itu yang pertama. Sehingga ruang publik tetap terjaga dengan kondusif. Setelah masalah Ruben dengan S ini berakhir, kita sama-sama bangsa Indonesia tetap bisa menjaga rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan gara-gara kasus ini membuat kita jadi tidak bersaudara lagi satu dengan yang lainnya. Baik untuk kedua belah kubu. Untuk orang-orang yang berpikiran positif dengan hati yang positif dan tulus, yang sudah memberikan support kepada Ruben, yang dia tahu yang diinginkan oleh Ruben tidak banyak-banyak, hanya berkumpul dengan anaknya, tetap support, tetap doain Ruben, tetap berpikiran positif, tetap ada untuk Ruben untuk menepis setiap serangan-serangan media yang hoak atau misalnya pernyataan-pernyataan yang tidak didasarkan kepada kebenaran, agar artinya itu secara image, secara opini, Ruben tidak dijatuhkan dengan opini-opini yang negatif yang tidak didasarkan pada suatu fakta dan kebenaran. Saya kira seperti itu saja.